Menurut saya sih sangat disayangkan mas ya, orang mahasiswa yang melakukan bunuh diri gitu ya. Kan apa ya, seharusnya bisa dicegah Ya. kayak misalnya ada temennya untuk ketemu cerita masalahnya gimana gitu, Cari tempat cerita gitu ya. nggak usah sampai apa berujung ke bunuh diri gitu. Kalau akademik sih, kalau menurut saya pribadi ya, mungkin itu jadi faktor terbesar ya mas. Maksudnya kalau dari saya pribadi, kalau misalnya sebelum masuk ke perkuliahan, mungkin kayak masalah akademiknya itu nggak sebesar sekarang. Kayak maksudnya kan ada dari sekolah gitu kan. Tapi kan sekolah kan kayak gimana ya, kurang nggak terlalu bikin jadi pemicu bunuh diri gitu. Iya sih, soalnya kan kita itu cari dukungan atau support terbaik kita tuh ya paling deket tuh keluarga, teman gitu. Jadi menurut aku itu penting banget buat support diri kita biar jauh dari hal-hal seperti itu ya. Ada saya mas, saya biasanya kalau stres nugas gitu, Ya. saya ngopi aja keluar sama teman-teman saya, Main, Mas, ya? main aja, tahu nggak, main game gitu, yang menurut kita senang aja mas, yang penting kita nggak terlalu Ya. kepikiran biar nggak stres gitu juga sih. Sebenarnya udah masyarakat sekitar juga udah sangat perhatian ya, karena juga media-media di Indonesia ini udah banyak, kayak di IG, mungkin di berita-berita juga, di Twitter. Menurut aku udah sih, karena kan memberi himbauan-himbauan seperti itu tuh juga udah termasuk himbauan dari kampus. Nah sisanya dari dirinya sendiri, yang mahasiswanya sendiri yang mengalami hal tersebut. Teman sih. Nggak pernah mas, tapi kalau yang sampai stres ada, tapi kalau kepikiran bunuh diri nggak ada mas. Tanggapannya, saya rasa mungkin untuk mahasiswa yang untuk melakukan percobaan bunuh diri, mungkin dia ada masalah konflik internal, baik mungkin dari keluarganya atau dari teman sekitarnya. Untuk selanjutnya mungkin dia butuh teman untuk sesi sesi curhat, mungkin untuk mendengarkan keluh kesahnya, apa masalah internalnya. Jadi mungkin dia butuh teman gitu aja sih kalau tanggapannya. Untuk sejauh ini, untuk laporan bulan-bulan ini kayaknya nggak begitu banyak untuk laporan kasus bunuh diri. Mungkin ada 3-4 kasus laporan ya terjadi di daerah jembatan Soekarno-Hatta sama di daerah jembatan yang baru Telogomas. Kemungkinan ada 3-4 kasus kejadian bunuh diri. Saya rasa untuk trauma nggak ada, soalnya kita memang tugasnya untuk di penyelamatan, jadinya rasa trauma itu kalah sama rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawanya yang mau bunuh diri. Sarannya, kalau lagi ada masalah mungkin bisa dicurahkan atau bercerita ke orang yang benar-benar bisa ngasih solusi atau menerima ceritanya, atau ke kami juga bisa nanti laporan. Soalnya ada laporan juga gitu, masuk ke Damkar, dia pengen cerita ada masalah sama pacarnya juga ada, terus masalah sama keluarganya juga ada. Kami siap 24 jam nanti kalau pengen bercerita. Mungkin tantangan terbesarnya tantangan terbesarnya kita mungkin kesulitan di edukasinya mungkin. Jadi kita belum ada dasar untuk mengedukasi dari basic psikologinya, kita belum ada sejauh ini. Jadi kita memahami juga belum sepenuhnya paham untuk di psikologi
seseorang yang mau bunuh diri. Itu aja. Untuk saat ini kita programnya belum ada. Mungkin di kemudian hari kita akan bikin program seperti itu. Soalnya kita fokus di pencegahan kebakaran dan di penyelamatannya. Mungkin di kemudian hari kita akan fokus di program edukasi untuk percobaan bunuh diri gitu. Pesan-pesannya mungkin kalau memang butuh teman atau untuk mengatasi masalah, untuk mencari solusi, baiknya ya jangan sampai bunuh diri lah. Maksudnya masa depan masih panjang kok, eman-eman masih muda kok bunuh diri. Jadi mungkin bisa cari teman atau keluarga yang bisa diajak cerita, mungkin bisa mencari solusinya gimana. Itu aja. Buat kalian teman-teman mahasiswa lainnya, kalian tuh nggak sendiri, kalian punya teman-teman di sekitar kalian, punya keluarga juga tentunya. Jadi aku harap kalian nggak memendam masalah itu sendiri, kalian bisa sharing ke siapapun karena kalian nggak sendiri. Dan semangat buat teman-teman mahasiswa. Yang pertama, apa pendapat Bapak mengenai meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa? Itu sangat memprihatinkan karena terutama di Malang terkenal kota pelajar, tapi setiap tahun ada kasus bunuh diri. Nah, itu memprihatinkan sekali, dan kita sebagai orang yang ada di psikologi harus aware dan harus mengkaji hal itu, bisa sebagai edukatif atau upaya preventif. Berikutnya, menurut Bapak, apa saja faktor utama yang biasanya memicu mahasiswa berpikir untuk mengakhiri hidupnya? Oke, dalam kajian bunuh diri, suicide lah, itu pada dasarnya multiple faktor. Satu orang dengan orang lain dalam kasus bunuh diri itu pasti berbeda. Nah, untuk digeneralisasikan itu sulit karena bunuh diri itu kajiannya kasusistik, pendalaman tiap individu. Ada kalau dalam kajiannya itu faktor internal dan eksternal yang meningkatkan resiko orang mengalami bunuh diri. Faktor internal salah satunya adalah kestabilan emosi, kematangan mental seorang, bagaimana orang itu memiliki kekuatan mental dalam memproses masalah. Nah, kalau masalah, setiap orang punya masalah, tapi orang dalam mencernanya kan berbeda-beda. Nah, itu kematangan mentalnya menjadi faktor internal. Faktor eksternalnya bagaimana? Ya, dukungan keluarga salah satunya. Keluarga sangat berperan penting, memberi perhatian, memberi dukungan. Nah, orang yang tempat terdekat ketika orang punya masalah itu harus keluarga. Tapi kalau keluarga tidak berperan dengan baik, itu bisa meningkatkan potensi itu. Teman sebaya, terus hubungan sosial itu bisa, kalau masalah remaja menuju dewasa, mahasiswa itu hubungan sosial, pertemanan, percintaan, nah itu bisa meningkatkan resiko. Apakah ada kaitan antara perfeksionisme atau tekanan dari keluarga dengan tindakan bunuh diri? Ada kaitannya atau tidaknya, kalau dibilang ada, tapi untuk kasus tertentu, tapi tidak bisa dipastikan itu menjadi tuntutan atau faktor utama. Nah, sekali lagi untuk dalam mengkaji kasus bunuh diri itu pendekatannya adalah perseorangan, tiap orang berbeda, dan walaupun sama-sama mahasiswa ya, ada beberapa kasus tahun ini, tahun kemarin itu pasti kasusnya berbeda-beda. Tapi yang menjadi faktor utama yang memiliki kesamaan adalah kematangan mental tiap orang. Bagaimana peran relasi sosial atau kesepian dalam memicu gangguan psikologis? Maksudnya seperti apa itu, gimana? Peran relasi sosial atau kesepian dalam memicu gangguan psikologis serius. Oke, kesepian apakah memicu gangguan psikologis gitu loh? Iya. Jadi itu tadi dari faktor hubungan sosial itu mempengaruhi kondisi kesejahteraan mental seorang. Salah satunya itu dukungan teman. Nah, dukungan sosial dari teman, keluarga itu menjadi peran penting dalam kesehatan mental seorang. Nah, kalau orang tidak punya teman, tidak punya pendukung, hanya sendirian, menyepi, nah itulah yang menjadi titik rawan juga, itu sangat berpengaruh. Bertemanku juga bisa berpengaruh juga kalau pertemanannya yang kurang sehat. Nah, ketika terjalin hubungan toksik dalam pertemanan, nah, itu malah nggak bagus juga. Jadi hubungan sosial itu harus dikaji juga, hubungan sosial yang positif.
Bisa saja orang-orangnya kamu biasa, orang yang bagus positif lah, kamu merantau ke Malang ternyata di sini malah terpengaruh hubungan yang kurang baik karena pertemanan, itu bisa meningkatkan juga kasus ya. Menurut Bapak, apakah pihak kampus sudah cukup peka terhadap masalah kesehatan mental mahasiswa? Untuk pihak kampus apakah atau tidaknya, setiap kampus pasti memberikan suatu layanan atau memberikan suatu edukasi terkait kesehatan mental, itu wajib. Layanan konselor sama layanan pencegahan bunuh diri itu setiap kampus ada. Apakah itu berfungsi maksimal atau tidaknya, ya itu yang perlu dikaji lebih lanjut. Apa ada layanan konseling yang mudah dan gratis bagi mahasiswa, terutama di UNER? Di UNER itu ada timnya sendiri. Timnya itu di bawah kemahasiswaan pusat, itu ada tim. Salah satunya selain untuk layanan psikologis, yang paling utama itu terkait pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual itu. Nah, itu setiap kampus ada, dan itu ada di kemahasiswaan pusat. Jika dirasa mahasiswa belum mengetahui hal itu, berarti kan sosialnya belum marah. Nah, itu bisa saja mahasiswa memberikan memo menyampaikan bahwasanya layanan itu harus disosialisasikan, diberikan hotline, diberikan pamflet di setiap jurusan agar mahasiswa tahu jika ada layanan itu. Lalu, apakah ada layanan yang Bapak ketahui terkait layanan konseling gratis bagi mahasiswa di luar kampus UNER ini? Di luar kampus untuk saat ini saya belum tahu secara pastinya ya, tapi yang bisa dipastikan itu ada komunitas-komunitas sosmed atau pencegahan bunuh diri itu ada. Apa saja tanda-tanda awal seseorang mungkin mengalami krisis mental berat? Krisis mental berat ya, menghindari kontak sosial, menurunnya produktivitas, terus perubahan penampilan yang sangat drastis. Nah, itu yang paling jelas. Jadi perubahan penampilan, perubahan produktivitas itu menjadi ciri utama. Terus bagaimana mahasiswa ini bisa membantu temannya yang terlihat mengalami tekanan berat? Oke, itu kepekaan. Jadi ini yang harus dimiliki setiap mahasiswa psikologi, terutama kita harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan atau orang terdekat kita, teman sosial, teman-teman di kelas. Jika melihat ada perubahan, nah kita harus aware dan menjalin komunikasi. Tanpa kita komunikasi, gitu ya nggak tahu. Cukup dengan menanyakan apakah baik-baik saja, kenapa kok dia nggak masuk 2 hari, kenapa kok ada jadi perubahan. Nah, dengan memberikan pertanyaan berarti kita menyediakan, kita siap mendengarkan keluhan. Walaupun mereka tidak mau menyampaikan, cukup diberikan sepertinya ada perubahan. Kalau misalnya nggak mau bercerita nggak apa-apa, tapi kita ada loh, misalnya kamu membutuhkan suatu saat, itu yang harus dipastikan. Jadi berikanlah rasa aman kepada teman-teman Anda dan yakinkan bahwa ada orang lain yang siap menolong. Nah, itu yang sangat penting. Selanjutnya, apa peran keluarga dalam mendukung mahasiswa yang sedang mengalami krisis psikologis? Peran utama adalah keluarga. Keluarga yang berjalan dengan baik, yang menjadi support system yang support system berfungsi dengan baik, memberikan dukungan, tidak menghakimi secara langsung jika ada suatu kesalahan, mengkaji permasalahan dari 2 arah. Jadi anak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, orang tua begitu juga, orang tua bisa memberikan pendapatnya tanpa menghakimi. Jadi proses komunikasi dalam keluarga itu harus 2 arah, bukan 1 arah dari orang tua secara langsung tanpa mempertimbangkan pendapat dari anak. Menurut Bapak, adakah kebijakan atau sistem yang sebaiknya diwajibkan di semua perguruan tinggi untuk mencegah bunuh diri? Ada. Jadi pencegahan bunuh diri setiap kampus harus ada. Salah satunya yang seperti kamu tadi, ada layanan konsultasi gratis yang itu dari mahasiswa. Atau mungkin bisa dibentuk suatu program yaitu konselor sebaya yang itu lebih efektif. Jadi konselor sebaya itu dari mahasiswa untuk mahasiswa, dibikin suatu sistem melatih beberapa mahasiswa terpilih menjadi konselor
dalam program tersebut. Nah, jadi sebagai screening atau penyaringan, jika dari konselor sebaya itu ternyata melihat ada tanda-tanda vital, barulah ke profesional. Nah, jadi hal yang ringan itu perlu ditindaklanjuti sedini mungkin. Itu yang perlu digalakan. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan secara kolektif baik sebagai masyarakat, institusi pendidikan maupun individu untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi mahasiswa? Suportif bagi mahasiswa secara keseluruhan itu memang harus terjadi. Tidak hanya pihak kampus, tapi masyarakat, pemerintah harus sejalan. Yang pertama adalah visinya dulu, bahwasanya pendidikan itu adalah organ penting dalam kehidupan bernegara. Yang paling utama yaitu adalah pendidikan untuk meningkatkan, untuk merubah sumber daya manusia di negara kita, itu pendidikan yang paling utama. Jika masyarakat, pemerintah sudah menyadari hal itu dan mengupayakan hal itu, semua akan berjalan dengan baik. Nah, tanggapan Anda sebagai warga tentang maraknya bunuh diri di Jembatan Begawan? Sebagai warga Malang, maraknya bunuh diri di kota ini sangat memprihatinkan ya Mas ya, karena apa itu masih sering terjadi bunuh diri itu di Kalangan mahasiswa itu. di kalangan mahasiswa, kalangan muda yang apa ya, yang dengan hal sepele dia berani mempertaruhkan nyawanya gitu. Harusnya ya tidak begitulah. Tanggapannya sangat memprihatinkan. Ya? Sangat memprihatinkan. Yang kedua ini ada, apakah Anda pernah melihat atau mendengar kejadian bunuh diri di sini, atau apakah Anda pernah melihat ciri-ciri orang yang akan bunuh diri di sini atau di sekitar Jembatan Begawan, Mas? Kalau melihat atau ciri-cirinya saya kurang tahu ya, tapi kalau di sosial media seperti Facebook saya scroll itu sering terjadi berita ya. Antara lain di Jembatan Suhat itu banyak peristiwa mahasiswi ya itu. Mahasiswi ada mahasiswi, terus di UB itu ya ada yang terjun dari lantai berapa ya, katanya 14 gitu loh. Itu masalah sepele, masalah nggak tahu ya, percintaan atau apa ya, ekonomi gitu mungkin. Akademis mungkin. Akademis itu bisa jadi sih. Selanjutnya, apakah Anda pernah mendengar adanya upaya dari pemerintah atau polisi, lembaga sosial untuk mencegah kejadian serupa? Kalau ada, menurut Anda, apakah tindakan tersebut sudah cukup? Ya seharusnya pemerintah mengadakan apa ya di kelurahan itu edukasi atau membuka konseling umum. Ya itu bimbingan supaya masyarakatnya itu terhindar dari kejadian bunuh diri itu. Itulah kurang lah upaya Mungkin pemerintah kurang. Rata-rata mahasiswa yang bunuh diri itu kan kurang tempat cerita, Mas ya. Kurang tempat cerita karena apa ya Mas ya, jauh dari orang tua mungkin ya mahasiswa di Malang ini. Kebanyakan ya rantau-rantau juga, Mas. Rantau-rantau juga, terus teman-temannya itu mungkin kurang akrab. Jadi ada masalah itu dipendam sendiri, tidak pernah cerita gitu. Oke, Dan itu menjadi beban dirinya sendiri. Untuk memutuskan akhirnya diri. Iya, antara itu sama mati. Yang keempat ini, apakah Anda atau orang yang Anda kenal pernah terdampak secara langsung oleh kejadian tersebut? Kejadian tersebut kayak ke trigger itu, Mas. Kalau kayak contohnya kayak di jembatan ada orang bunuh diri dan takut lewat situ, kayak. Iya, banyak mengalami, Mas ya. Banyak mengalami itu, contohnya waktu malam hari ya, Ya. karena takut kejadian hal-hal mistik gitu loh Mas. Ya itulah. Apakah ada usulan dari Anda sebagai warga yang bisa dilakukan untuk mencegah lebih banyak kejadian bunuh diri di sini, Mas? Usulannya itu ya, sosialisasi masyarakat, penyuluhan terhadap dampak bunuh diri di kelurahan masing-masing lah. Itu terus ditingkatkan, Babinsa atau Ya. Ronda-ronda malam gitu, Mas ya. ronda malam ya, terus kepolisian kan sekarang jarang di Malang ini polisi keliling, itu jarang sekarang. Paling kelilingnya itu di tempat-tempat tertentu seperti Jalan Ijen itu aja. Suhat
Ciliwung gitu. Nggak secara menyeluruh ya di apa itu mana jalan-jalan yang sepi gitu, agak-agak jauh yang bisa menjadi tempat bunuh diri itu potensi itu harusnya lebih ditingkatkan lah untuk kepolisian ini. Yang terakhir nih Mas, apakah masyarakat di sini perlu diberikan edukasi atau dukungan mental lebih lanjut? Iya harusnya ya. Harus Mas ya? Harus, kan itu perlu sebagai lebih baik mencegah gitu Mas ya? Lebih baik mencegah. Karena ya kasihan juga kan di sini banyak mahasiswa yang mencari ilmu. Terus orang tuanya di rumah mendengar anaknya nggak ada umur gitu, aduh. Tadi umur keadaannya itu bunuh diri Mas ya? Kasihan lah.